Selamat pagi, ketemu lagi sama saya Samwes di podcast S Ini Solusinya. Kali ini kita akan membahas bagaimana jelajah jejak sejarah Malang bisa menjadi solusi bagi pembangunan daerah di Kota Malang. Kok bisa ketika kita mengetahui jelajah jejak sejarah Malang ini, kita bisa membangun masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Paulo Coelho bahwa orang yang tidak mengetahui sejarahnya tidak akan pernah bisa membangun masa depannya. Tokoh dari jelajah jejak sejarah Malang, pendiri dan yang mandekani adalah Mas Restu Respati. Kita sapa. Sam. Siap. Sehat-sehat ya Sam yo? Sehat Sam. Siap, sehat-sehat. Mas Restu ini konsisten sudah berapa jelajah jejak sejarah jelajah jejak Malang ini udah berapa tahun Sam? Berdiri 2015. 2015 berarti 8 tahun 8 ya? 8 tahun. Saya ingat karena saya beli kaosnya warna hitam. Iya. Bener ya? Itu kaos pertama ya? Iya, ya tetap itu sih. Tetap itu berubah. Nggak berubah ya, warna hitam dulu saya pernah. Jadi ono gambari kaki gitu ya. Iya. Kaki terus ada ornamennya gitu ya Sam ya. Oke. Sam, ceritakan jelajah jejak sejarah, jelajah jejak Malang ya, bukan sejarah ya. Jelajah jejak Malang ini inisiatifnya niatnya untuk apa sih sebenarnya? Ya, jelajah jejak Malang itu sebetulnya komunitas yang bergerak di bidang sejarah. Itu sih kita dulu komunitas-komunitas sejarah itu kumpulnya kan di Trowulanan, Mojopahitan. Waktu itu ada pergerakan penyelamatan situs yang akan diakuisisi oleh sebuah pabrik. Gitu. Oke. Setelah itu berhasil. Mulainya malah di Trowulan. Ya. Kok jadi jelajah jejak Malang? Nah, setelah pergerakan itu berhasil, kita menyelamatkan situs itu, kita itu kan dari berbagai daerah, Sam. Oke. Ke Trowulan untuk menyelamatkan itu. Ya. Panggilan sih itu panggilan jiwa. Nah, setelah itu terselamatkan, kita bersepakat, ayo saiki kini balik nang daerah masing-masing, ke kota kabupaten dewe-dewe. Kita membangun komunitas di sana untuk menjaga kota masing-masing agar yang terjadi di Trowulan tidak terjadi di daerah-daerah lain begitu. Itu awal mulanya. Jadi semua daerah berdiri komunitas-komunitas sejarah saat itu. Nah, tapi kita tetap ada satu keterikatan tiap tahun kita pertemuan. Ya, jadi titik picunya ketika di Trowulan. Titik picunya di situ. Terus bisa bertransformasi menjadi jelajah jejak Malang gimana? Kalau Trowulan itu sekitar tahun 2000 berapa? 2010 atau 2000 berapa ya? Ya. Terus kita balik masing-masing. Kita dulu awalnya saya sih dengan beberapa teman bikin grup Singasari. Tapi karena sesuatu hal pecah, saya dengan beberapa teman mendirikan jelajah jejak Malang. Jelajah jejak Malang, Pertama sih sekedarnya aja gitu. Tapi ternyata setelah kita menerjuni kesejarahan Malang Raya, kano entek sampai 8 tahun ini pun belum habis-habis kesejarahan tamat ya? Iya. Gak lulus-lulus. Iya, ternyata banyak sekali. Gitu, memang ya di Malang ya, jelajah jejak persejaraan di Malang itu banyak Mas. Dan yang kita ulas sih mulai era klasik, era Hindu-Buddha. Era klasik. Sampai kemerdekaan sampai sekarang apa yang terjadi. Dan bukan hanya sejarah, jadi juga budaya. Sejarah dan budaya karena dua itu berkaitan ya, sejarah dan budaya. Jadi jelajah jejak Malang itu memang konsennya di sejarah dan budaya. Iya. Gitu. Terakhir saya sempat mengetahui itu mengeluarkan buku juga ya Sam ya? Ya, kita juga akhirnya karena kita tidak suka sebetulnya debat. Debat apalagi di media sosial itu enggak, tapi nek ketemu ngopi itu kita langsung seneng, ngobrolnya enak gitu. Karena kan bahasa tulisan itu kan statis tulisan di medsos itu memang statis. Kadang guyon ini dianggap serius karena kan intonasi juga berpengaruh gitu. Akhirnya kita kita untuk menjelaskan ini kita harus mengeluarkan karya. Nah, akhirnya pemikiran-pemikiran kita tuangkan dalam bentuk buku-buku itu. Berapa buku Sam? Sudah ada 4, 5, 6, sekitar 6 atau 6 buku ya? 6 sampai 10 gitu. Saya yang beli itu tentang hikayat daerah itu ya? Ya, itu juga terakhir karena sudah dirasa kami cukup untuk kesejarahan biarpun
masih kurang banyak sebetulnya. Betul ya. Kita juga mulai untuk merangkul kebudayaan. Betul. Nah, betul. makanya salah satu buku yang kita karyakan itu adalah mengenai folklore, cerita-cerita masyarakat, dongeng, mitos, terutama yang di Kota Malang. Betul. Ya, memang kalau kita baca dari ilmu pengetahuan dari Umberto Eco, itu karya tertinggi kemanusiaan untuk membangun peradaban itu adalah buku. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ikatlah ilmu pengetahuan dengan menulis buku. Benar nggak ya? Jadi verba volens scripta manent. Apa yang diomongkan bisa hilang, apa yang ditulis akan abadi. Ya, kalau menurut saya memang harus diperbanyak atau digalakkan komunitas-komunitas bahwa karya tertinggi kalian adalah dalam bentuk buku. Sepakat ya saya? Sepakat. Itu yang membuat saya respect. Dalam 8 tahun 6 buku loh ya. Benar nggak? Iya. Ya, jadi mulai 2015 sampai 2023 sudah 6 buku. Itu sih kalau program buku itu baru tahun 2000 berapa ya, 2020-an. Loh, 2020. Dan 2020 sudah 6 buku, itu luar biasa loh kalau menurut saya. Luar biasa, respect. Jadi memang komunitas-komunitas sekali lagi pencapaian tertinggi atau karya tertinggi dari perorangan maupun kelompok bagi peradaban kemanusiaan bentuknya adalah buku. Sepakat ya Sam ya? Sepakat. Oke, Sam. Terus kemudian selanjutnya apa yang akan atau ada program apa dari Jelajah Jejak Malang, JJM gitu ya? Ya, sejak COVID ya, setelah COVID ini kita belum lagi untuk masalah berkegiatan di lapangan. Oke. Gitu. Kalau sebelumnya kita memang banyak berkegiatan di lapangan, gitu ya. Artinya penelitian yang kita lakukan, pendataan dan sebagainya, juga akhirnya mengajak. Jadi begini, kalau komunitas Jelajah Jejak Malang ini, saya bilang agak mengambil sisi yang berbeda dengan komunitas lain. Gitu ya. Kalau komunitas lain tuh perbedaannya, saya malah sempat guyon tuh, nek komunitasmu itu wis levelnya universitas, Rek. Nah, aku SD. Aku juga kelas SD gitu. Iya, siap. Artinya ini malah merendah gila, aku ilmu padi. Masuk 6 buku kok kelas SD gitu. Aduh, ya terus. Kami malah berusaha merengkuh teman-teman muda terutama yang sebelumnya tidak suka sejarah agar suka sejarah. Makanya di grup kami tidak begitu rame masalah perdebatan-perdebatan itu karena kita saling belajar. Betul. Gitu. Nah, itu implementasi kami sering sekali mengadakan jelajah situs gitu. Itu ya. Mulai tingkat SD dulu pernah. Di Singosari. Aku seneng loh Mas, jadi program terus terang pemirsa, saya seneng ketika Jelajah Jejak Malang ini ngajak masyarakat, bahkan anak-anak SD, SMP, SMA untuk jelajah situs ya. Itu program favoritku gitu. Anakku itu sering tak ikut, pingin ayo melok gitu, kadang-kadang dia usuk ya gitu. Itu luar biasa. Jadi mengenalkan sejak dini ke situs-situs sejarah itu program favorit. Itu kalau bisa saranku diteruskan itu Jam. Itu memang program-program capaian kami. Jadi mulai SD pernah, SMP, SMA sampai universitas. Karena ternyata saya baru tahu teman adik-adik mahasiswa itu sampai semester 5, semester 6 jurusan sejarah. Belum pernah ke candi. Iya. Ya apa sih arek mahasiswa kira? Gitu, semester 5 jurusan sejarah. Iya, benar itu. Gak pernah ke candi loh. Terus lapo ae semester 5 rek, semester 5 jurusan sejarah mahasiswa terus nggak pernah ke candi. Artinya debat-debat mereka hanya hasil membaca. Debat hasil membaca. Iya. Oke. Nah, itu yang kita suka ya, dinamika seperti itu. Terus juga kita juga pengayaan materi juga di MGMP. MGMP ya, Musyawarah Guru. SMK Malang gitu. Juga ya sering panggil gini lah untuk berdiskusi begitu. Ya, ini sekali lagi kepada seluruh guru pengajar sejarah, mata pelajaran sejarah, jika dibutuhkan untuk peserta didiknya menjelajah situs-situs sejarah,
teman-teman dari komunitas Jelajah Jejak Malang JJM siap untuk mengawal ya Mas ya, siap untuk mengawal. Juga bagi para mahasiswa yang dari himpunan mahasiswa jurusan atau dari fakultas yang jurusannya ada sejarahnya di Malang bahkan bukan hanya di Malang ya, di Jawa Timur siap kalau untuk mengawal kunjungan situs-situs yang ada di Malang. Iya. Betul Mas Restu ya? Bisa langsung kontak ke Mas Restu berarti ya? Bisa. Nah, nanti bisa kontak langsung ke Mas Restu, nama Facebooknya Mas Restu Respati. Ya, Instagramnya juga Restu Respati. Restu Respati, atau di grup FB-nya namanya Jelajah Jejak Malang. Jelajah Jejak Malang. Nah, di situ lebih konkret, lebih real, jadi tahu betul sejarah candi dan langsung meraba candinya dan memang dipandu oleh orang-orang yang berkompeten. Betul ya Mas ya? Bukan hanya pendidikan. Bukan hanya pendidikan. Pariwisata kita juga mensupport untuk itu. Nah, pariwisata. Waktu dulu tahun 2017-an kalau nggak salah itu ada 2 tambahan destinasi yaitu wisata sejarah dan wisata religi. Oke, ya betul. Dan itu Bapak Presiden melalui dirjennya mengatakan bahwa kalau khusus 2 ini harus komunikasi atau didampingi dengan para komunitas sejarah. Pemandu komunitas sejarah. Komunitas sejarah. Lokal guide-nya komunitas sejarah. Kita juga memberi pengayaan ke para pemandu-pemandu ini. Betul. Karena sebelumnya mereka yang disajikan ke para pengunjung, itu hanya cerita-cerita rakyat, cerita-cerita folklore. Nah, kita memberi pengayaan dari sisi akademisi. Oke. Ya, ini juga berarti bagi tour guide ya, pemandu bisa menghubungi Mas Restu dan komunitas Jelajah Jejak Malang agar mendapatkan pengayaan materi tentang historical tourism kalau sekarang zamannya bahasanya gitu ya, programnya. Itu memang keren. Jadi historical tourism ini menjadi primadona di tahun 2024. Jadi harus pemandu ini mau nggak mau juga harus belajar sejarah dan belajar sejarah ke teman-teman Jelajah Jejak. Bukan hanya sejarah tadi yang disampaikan oleh Jelajah Jejak Malang, tapi sejarah dan budaya yang berkelindan di lokal tadi ya Mas ya. Oke. Akhirnya yang merambah kemana-mana ya, lingkungan juga akhirnya merambah ke lingkungan Sam. Juga merambah ke lingkungan? Iya, karena Jelajah Jejak Malang ini mulai awal fokus dan tertarik itu pada desa-desa kuno. Desa-desa kuno? Nama-nama desa kuno. Oh ya, yang nemukan Kawonggo, Ngawonggo ya? Ngawonggo, gitu. Nah akhirnya beberapa kegiatan kita kan hampir 80% tuh ternyata nama-nama daerah, desa itu dari botani, dari tumbuhan. Dari tumbuhan, Misalkan di Gunung Katu. Kita mengajak para rabut katu. Serta itu tanam pohon katu. Luar biasa. Jadi Jelajah Jejak ini fenomenalnya kemarin Ngawonggo, terus Sekaran ya. Seperti kayu tangan itu. Kayu tangan. Selama ini kan yang ada di kayu tangan itu nama tanaman loh ya. Iya. Selama ini kan yang beredar hanya kayu tangan diduga dari 3 gitu ya, dari palang yang ada gitu ya, terus bentuk pohon yang dahannya seperti tangan gitu. Tapi fisiknya sendiri nggak tahu. Betul, pohon kayu tangan itu akhirnya kita menemukan pohonnya itu. Dan tempat kita tanam memang di situ. Iya, betul. Nah ini loh pemirsa, sekali lagi seringkali kekurang pahaman ini justru dilengkapi dan ditemukan oleh teman-teman komunitas. Contoh di Kota Malang ada, di Malang Raya ya, itu ada Jelajah Jejak Malang yang kemudian banyak mengungkap desa-desa kuno, terus kemudian temuan-temuan baru yang itu memperkaya tentang sejarah dan kebudayaan. Oke, Mas Restu, terakhir pesan Jelajah Jejak Malang kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah, apa yang harus dilakukan supaya pelestarian sejarah dan budaya itu bisa dilakukan secara optimal? Ya, artinya semaju apapun dunia, semodern apapun Anda, tetaplah mengetahui sejarah. Walaupun hanya sedikit, minim adalah sejarah kota Anda, tempat tinggal Anda. Atau kalau lebih kecil, minim adalah sejarahmu dewe, sejarah keluargamu. Karena itu adalah jati diri. Betul. Nah, dengan itu adalah akhirnya menciptakan kebanggaan, rasa cinta dan lain-lain. Berbicara tentang Malang, ya harus mengerti sejarah dari Malang itu agar mencintai kota tempat tinggalmu dan menjaganya dari kesalahan-kesalahan. Gitu. Siap. Ini pemirsa seru banget loh. Berarti Anda wajib mengetahui minimal sejarah diri kita sendiri.
saya ini anaknya siapa, putune siapa, eyang saya siapa, lingkungan di rumah saya bagaimana gitu ya. Iya. Sampai kemudian lingkungan kampung, sampai kemudian kampung berubah menjadi kota, ya kan, kota-kota berubah menjadi provinsi kumpulannya menjadi satu, menjadi sebuah negara dan bangsa. Iya. Luar biasa. Karena kalau nggak kenal awake dhewe, nggak tahu jalannya awake dhewe, ya kehilangan jati diri. Jati diri, kita nggak percaya diri. Nggak percaya diri, nggak jadi apa-apa. Nggak punya sikap. Nggak punya sikap, ya kan, nggak punya karakter. Punya karakter. Iya. Pemirsa, itu tadi pesan yang sangat jeruh, sangat dalam dari Mas Restu. Mas Restu, terima kasih. Siap. Sukses selalu untuk jelajah jejak Malang, Mas, ya. Siap. Dan tak tunggu program-program untuk jelajah situs, program-program untuk pembinaan. Keren itu, Mas. Serius, jadi itu kalau bisa tak bantu, aku bantu apa, siap. Terima kasih. Keren Mas itu ya, jangan berhenti, karena kemarin berhenti pandemi ya, Iya, mungkin karena pandemi ya. Jadi itu yang program-program tak share, tahu keren ini program ini gitu. Ya. Terima kasih pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sam West di podcast selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat.